Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mempelajari bagaimana algoritma dari optimisasi PSO, nah di sini saya akan membahas mengenai pengertian metode heuristik dan meta heuristik, yaitu salah satu algoritma optimasi deterministik yang umum digunakan adalah gradient based algorithms. Algoritma ini menggunakan nilai fungsi dan turunannya untuk menemukan nilai optimum dari fungsi objektifnya. Kita ketahui bahwa titik awal suatu bobot berada pada bola hitam ini. Kemudian algoritma gradien umumnya menemukan suatu nilai yang menuju ke nilai yang paling curam atau nilai yang paling minimum dari fungsi objektifnya. Penurunan gradien ini mengulangi proses di setiap iterasinya sehingga akan bergerak ke nilai yang paling minimum. Selanjutnya, untuk stochastic algorithms terdapat dua tipe, yaitu metode heuristik dan meta heuristik. Metode heuristik yaitu solusi permasalahan optimasi dengan menggunakan trial and error. Algoritma ini baik ketika kita tidak ingin selalu menginginkan solusi terbaik, namun solusi yang mudah dijangkau. Perbedaan antara heuristik dengan metode heuristik yaitu kalau metode meta heuristik dia menggunakan aturan random dan local search, di mana pelacakan di sini memberikan cara yang baik untuk menjauh dari pencarian lokal untuk mencari dalam skala global. Karena biasanya kita hanya terjebak di minimum lokal pada fungsi loss yang kita ingin cari nilai minimumnya. Oleh karena itu, hampir semua algoritma meta heuristik cenderung cocok untuk masalah optimasi global. Metode atau algoritma meta heuristik dapat diklasifikasi dalam banyak cara, salah satunya yaitu berdasarkan populasi. Sebagai contoh, yaitu genetic algorithm seperti particle swarm optimization, kemudian ada firefly algorithm, dan Chaku search merupakan algoritma population based karena semua algoritma tersebut menggunakan beberapa partikel. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu mengenai firefly algorithms. Nah, di sini particle swarm optimization juga bergerak dari ide tentang sekumpulan burung ataupun ikan dalam mencari sumber makanan. Particle swarm optimization dikembangkan pertama kali oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995, di mana algoritma ini didasarkan pada perilaku sekawanan burung atau ikan yang ingin mencari sumber makanan. Setiap individu atau partikel berperilaku dengan cara kecerdasannya sendiri dan juga dipengaruhi oleh perilaku di dalam kelompoknya. Dengan demikian, jika satu partikel atau seekor burung menemukan jalan yang tepat atau pendek menuju ke sumber makanan, sisa kelompok yang lain juga akan dapat segera mengikuti jalan tersebut meskipun mereka berada jauh di kelompok tersebut. Jadi, ide dari metode ini adalah terdapat sekelompok partikel yang ingin mencari sumber makanan. Nah, bagaimana caranya partikel tersebut sampai menuju ke sumber makanan tersebut dengan jalur yang paling terpendek atau jalur yang paling tercepat. Ilustrasi mudahnya mungkin saya jelaskan pada slide kali ini. Misal terdapat 3 orang yang akan menuju ke suatu tempat di mana di setiap orang mempunyai personal base location, in base location, dan current direction. Misal di
iterasi pertama, kita temukan bahwa Bob ini akan menuju ke titik biru ini untuk mencapai lokasi tersebut. Caranya adalah di hari pertama, Bob melakukan perjalanan, kemudian dia beristirahat di suatu tempat. Nah, jika jalur yang dilalui oleh Bob merupakan jalur terdekat dibandingkan dengan anggota tim kelompok lainnya, maka Bob harus mengupdate posisinya dan juga menginformasikan kepada teman-temannya bahwa jalur yang dilaluinya adalah jalur yang terdekat. Kemudian setiap orang juga mempunyai kewajiban yang sama, yaitu memberitahu kepada teman-temannya bahwa jika jalur yang digunakan mereka adalah jalur yang tercepat, maka mereka harus mengupdate posisi mereka dan juga menginformasikan kepada teman-teman mereka. Perjalanan dilakukan hari demi hari sampai pada hari kelima diketahui bahwa jalur tercepat diperoleh oleh Bob dengan jalur seperti ini. Nah, algoritma ini didasarkan pada kecepatan, posisi, dan global base yang diperoleh dari masing-masing partikel. Setiap partikel diasumsikan memiliki dua karakteristik, yaitu posisi dan kecepatan. Setiap partikel bergerak dalam ruang atau space tertentu dan mengingat posisi terbaik yang pernah dilalui atau ditemukan terhadap sumber makanan atau nilai fungsi objektif. Setiap partikel menyampaikan informasi atau posisi terbaiknya kepada partikel yang lain dan menyesuaikan posisi dan kecepatan masing-masing berdasarkan informasi yang diterima mengenai posisi tersebut. Jadi, di setiap partikel mempunyai dua karakteristik, yaitu posisi dan kecepatan, di mana posisi dan kecepatan nantinya akan selalu diupdate pada setiap iterasinya, sehingga kriteria stop akan berhenti ketika iterasi tersebut telah berakhir, atau ketika nilai konvergen dari nilai yang diinginkan tercapai. PSO dikembangkan dengan berdasarkan pada model berikut. Yang pertama, ketika seekor burung mendekati target atau makanan, secara cepat mengirim informasi kepada burung-burung yang lain dalam kawanan tertentu. Yang kedua, burung yang lain akan mengikuti arah menuju ke makanan, tetapi tidak secara langsung. Yang ketiga, ada komponen yang tergantung pada pikiran setiap burung, yaitu memorinya tentang apa yang sudah dilewati pada waktu sebelumnya. Jadi setiap partikel mempunyai ingatan bahwa jalur atau tempat yang dilaluinya pernah dilewati oleh masing-masing partikel. Nah, kemudian algoritma PSO dijelaskan pada slide ini. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan pada algoritma PSO ini yaitu menginisialisasi posisi awal sejumlah partikel sekaligus kecepatan awalnya secara random. Yang kedua, mengevaluasi fitness dari masing-masing partikel berdasarkan posisinya. Yang ketiga, menentukan partikel dengan fitness terbaik dan menetapkan sebagai global base. Untuk setiap partikel, personal base awal akan sama dengan posisi awal. Jadi di setiap iterasinya nanti, partikel mempunyai kecepatan dan posisi yang diupdate terus-menerus berdasarkan nilai yang dihasilkan dari nilai sebelumnya. Kemudian kita mengulangi langkah berikut sampai kriteria untuk menghentikan algoritma tersebut tercapai atau terpenuhi. Pertama, kita menggunakan personal base dan global base yang ada, kemudian memperbarui kecepatan setiap partikel, lalu dengan kecepatan baru tersebut kita peroleh
posisi setiap partikel. Yang kedua, mengevaluasi fitness dari setiap partikel. Yang ketiga, menentukan partikel dengan fitness terbaik dan menetapkan sebagai global base. Yang keempat adalah cek stopping kriteria. Jika dipenuhi, maka algoritma tersebut berhenti. Namun jika tidak, maka kembali ke langkah pertama. Kemudian terus-menerus sampai kriteria tersebut terpenuhi. Nah, berikut adalah model matematis yang ada pada algoritma VSO, di mana update kecepatan dipengaruhi oleh kecepatan sekarang, yaitu VI, kecepatan partikel pada saat sekarang dipengaruhi oleh kecepatan partikel pada kondisi sebelumnya, kemudian bergantung pada posisi personal base-nya, kemudian dipengaruhi juga oleh posisi global base-nya. Jadi untuk menentukan posisi saat ini itu dipengaruhi oleh 3 nilai. Yang pertama, nilai kecepatan sebelumnya, nilai posisi yang ada sekarang, dan nilai posisi dari globalnya atau posisi global terbaiknya. Kemudian persamaan yang kedua ini digunakan untuk mengupdate posisi partikel. Posisi partikel diperoleh dari penjumlahan antara kecepatan nilai yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya ditambahkan dengan posisi yang ada pada sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada T-1, itu artinya T itu menunjukkan posisi sekarang, sedangkan T-1 itu menunjukkan keadaan sebelumnya. Oke, kemudian nilai C1, C2 merupakan nilai learning factor yang kita tentukan di awal, sedangkan nilai R1, R2 adalah bilangan random yang terletak antara range 0 sampai dengan 1, di mana setiap iterasinya nilai R1 dan R2 akan berubah. Nah, langsung masuk ke contoh. Di sini saya memberikan contoh bagaimana algoritma PSO itu bekerja. Misalkan terdapat fungsi fx dengan 100 dikurang x pangkat 2, di mana x-nya berada pada range 60 sampai dengan 120. Di sini kita akan meminimumkan fx sehingga kita peroleh nantinya partikel mana yang akan meminimumkan fungsi fx tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah partikel. Saya pilih n-nya sama dengan 4 atau partikelnya sama dengan 4. Kemudian menentukan populasi awal secara random. Misalkan saya pilih partikel pertama itu 80, partikel kedua itu 90, partikel ketiga 110, dan partikel keempat 75. Nilai partikel ini diperoleh dari range nilai antara 60 sampai 120 dari asumsi yang diberikan di awal tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel xy0 untuk D mulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, kita peroleh bahwa fungsi objektif untuk nilai pertama adalah 400, nilai kedua adalah 100, nilai ketiga adalah 100, nilai keempat adalah 625. Dari mana nilai ini didapat? Yaitu dari fungsi objektif yang diberikan tadi. Kita bisa lihat lagi bahwa fungsi fx-nya yaitu 100 dikurang x pangkat 2. Maka untuk nilai fungsi objektif yang pertama adalah 100 dikurang 80 dipangkatkan dengan 2, yaitu diperoleh 400 dan seterusnya sampai nilai fungsi pada partikel yang keempat adalah 625. Kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi yaitu menentukan kecepatan awal pada iterasi pertama tadi. Kecepatan awal kita peroleh dari persamaan pertama tadi,
dan kita tentukan bahwa kecepatan awal dari di iterasi pertama adalah 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menemukan personal base atau p-base dari setiap partikel. Maka karena ini di iterasi pertama, personal base adalah nilai yang diperoleh dari kecepatan yang tadi atau nilai yang tadi kita tentukan di awal, yaitu 80, 90, 110, dan 75. Dengan global base-nya adalah 90. Kenapa 90? Karena bisa kita lihat pada slide sebelumnya bahwa partikel dengan nilai 90 menghasilkan nilai yang paling minimum, yaitu 100. Meskipun ada dua nilai, di sini kita pilih bahwa 90 merupakan global base-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kecepatan dengan C1 dan C2 kita pilih sama dengan 1 dengan bilangan random R1 dan R2 saya pilih 0,4 dan 0,5, maka kita peroleh kecepatan pertama untuk iterasi kedua diperoleh bahwa 5 nilainya. Kemudian kecepatan partikel kedua 0, kecepatan partikel 3 min 10, dan kecepatan partikel 4 adalah 7,5. Selanjutnya yang perlu dihitung adalah posisi di iterasi kedua ini. Posisi setiap iterasi ditentukan oleh penjumlahan nilai partikel atau posisi partikel sebelumnya ditambahkan dengan kecepatan yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 5, 0, min 10, dan 7,5. Kita peroleh bahwa posisi saat ini adalah 80 ditambah 5, yaitu 85. 80 ini merupakan posisi partikel di iterasi sebelumnya, sedangkan 5 ini merupakan kecepatan saat ini, yaitu 5 yang kita hitung tadi. Oke, sampai dengan posisi partikel keempat kita peroleh 82,5. Dan yang keenam adalah kita melakukan evaluasi dari nilai fungsi tujuannya. Kita dapat lihat bahwa nilai evaluasinya yaitu pada partikel pertama diperoleh 225, partikel kedua diperoleh 100, partikel 3 0, dan partikel keempat adalah 306,25. Jika kita bandingkan pada iterasi sebelumnya, bahwa partikel pada iterasi kedua ini atau partikel pada iterasi sebelumnya tidak ada yang lebih baik pada partikel saat ini, sehingga personal base untuk masing-masing partikel sama dengan nilai X-nya. Nah, kita dapat lihat bahwa partikelnya merupakan nilai 85, 90, 100, dan 82,5. Kemudian global base-nya kita tetap ambil 100. Kemudian selanjutnya adalah cek apakah solusi X sudah konvergen, di mana nilai X saling dekat atau tidak. Jika tidak, kita tingkatkan ke iterasi berikutnya, misalkan I sama dengan 2. Lanjutkan ke langkah 5 dan melakukan iterasi sampai nilai itu konvergen atau sampai stopping kriteria terpenuhi. Dan sekarang kita peroleh bahwa personal base di partikel pertama yaitu nilai 85, personal base di partikel kedua 90, di partikel ketiga 100, dan di partikel keempat adalah 82,5. Sedangkan global base-nya adalah 100. Kemudian saya pilih R1 dan R2-nya untuk di iterasi ketiga ini adalah 0,3 dan 0,6. Ini hanya sekedar contoh untuk menjelaskan perhitungan.
Karena R1 dan R2 ini merupakan angka yang dibangkitkan secara random dari range nilai 0 sampai dengan 1. Langkah yang kita lakukan lagi adalah mengupdate kecepatan dan posisi partikel tersebut. Di kecepatan pada iterasi ini untuk partikel pertama kita dapatkan nilai 14. Untuk partikel kedua kita dapatkan nilai 6. Partikel ketiga nilainya -10 dan partikel keempat nilainya 18. Kemudian kita lakukan update posisi untuk masing-masing partikel, di mana menjumlahkan posisi sebelumnya ditambahkan dengan kecepatan yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 14, 6, -10, dan 18. Posisi partikel pertama kita peroleh nilainya yaitu 99. Posisi partikel kedua kita peroleh nilainya itu 96, partikel ketiga 90, dan posisi partikel keempat adalah 100,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi nilai fungsi tujuan pada setiap partikel di iterasi ketiga. Ini saya tulis 2 karena iterasi pertama saya simbolkan dengan 0. Makanya di 2 ini merupakan iterasi ketiga. Diperoleh bahwa nilai fungsi tujuan di partikel pertama 1, partikel kedua 16, partikel ketiga 100, dan partikel keempat adalah 0,25. Jika dibandingkan dengan nilai F pada iterasi sebelumnya, ada nilai yang lebih baik dari nilai F sekarang, yaitu F3, yaitu nilai fungsi pada partikel ketiga sama dengan 0, sehingga P-base untuk partikel ketiga sama dengan 100, dan global base dicari dari minimum antara nilai 1, 16, 100, dan 0,25, yaitu kita peroleh nilainya 0,25 yang dicapai pada partikel ketiga di iterasi pertama. Sehingga untuk iterasi berikutnya, personal base yang kita dapatkan adalah 99, 96, 100, dan 100,5. Dan global base-nya adalah 100. Kemudian iterasi terus dilakukan sampai nilai tersebut konvergen atau nilai X tersebut saling dekat. Jika belum konvergen, maka set iterasi dengan I sama dengan 3 atau kita masuk ke iterasi keempat. Lanjutkan proses tersebut sampai kriteria stoppingnya itu terpenuhi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya teman saya Anak Agung Adi akan menjelaskan modifikasi dari model PSO ini dan implementasinya di Python. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lewat chat